Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas tentang reading comprehension. Ya, reading comprehension dalam introductory TOEFL di sini akan ngebahas dua bagian ya. Yang pertama, test will be given reading passage ya, and then will be asked two type of question, reading comprehension and vocabulary question. Ada vocabulary question yang akan ditanya dan juga reading comprehensions. Bagaimana general strategisnya? Pertama, be familiar with the direction. Jangan pernah mau mengerjakan, tapi kamu masih bingung, ini apa yang harus dikerjakan? Harusnya sudah terbiasa. Do not spend too much time reading passage. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dalam membaca teksnya. Terus bagaimana solusinya? Berarti you do not have to time read the passage in depth, gitu ya. It is quite possible to answer question correctly without first reading passage. Pertama, tanpa baca reading passage in depth, some students prefer to spend minute or two each page readings for the main idea before starting on the question. Other students prefer to move directly to the question without reading passage first. Intinya, gunakan waktu yang tepat dalam penggunaan ketika membaca suatu artikel. Ada yang nggak usah dibaca dulu, tapi langsung ke soalnya, baru masuk ke dalam reading passage-nya. Yang ketiga, do not worry if the reading passage is topic you are unfamiliar with. Maksudnya nggak tahu kosakatanya, nggak terbiasa, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Jangan udah bilang, aduh gitu kan, susah banget nih kayaknya, banyak banget nih gitu kan. Tidak, tapi pastikan kamu bisa menggunakan waktu ini dengan baik, mindset-nya dirapikan, saya yakin kamu akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengerjakan. Never leave any question blank on your answer sheet. Jangan pernah kosongkan jawabannya. Ini yang general strategisnya ya. Do not worry and never leave any blank. Okay, now what about the reading comprehension question? First, skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization ideas. Kita butuh skim reading passage to determine main idea. Ingat skimming, bukan scanning. Kalau scanning kita cari satu titik mana. Tapi kalau skim, kita baca tapi untuk cari main idea. Look at ahead ya, at the question to determine what type question you must answer. Kamu harus lihat pertanyaan seperti apa. Berarti model pertanyaan ini ya kita harus jawabnya seperti apa. Yang ketiga, find the section of the passage that deals with each question. Apa maksudnya ini? Passage-nya seperti apa sih yang sesuai dengan question tersebut gitu ya. The question types tell exactly look passage find correct. Apa? Mencari main idea, for directly or indirectly answer detailed questions, ya kita harus tahu vocabulary questions atau where location. Where location itu nanti line berapa, ada di line berapa gitu ya. Yang keempat, read the part of the passage that contain the answer carefully. Baca bagian passage that contain answer carefully. Yang terlihat nanti ini kayaknya ada jawabannya, itu harus lebih detail, fokus ke situ bacanya ya. Tapi bagaimana mengetahui ya tadi kita bisa skim atau bisa menggunakan teknik scanning. Yang kelima, choose the best answer to each question from 4 answer choices listed on your test. Maksudnya apa? Pastikan menjawab, jangan sampai tidak terjawab dari 4 jawaban tersebut. Eliminate definitely wrong answer. Habis itu mark your best. Eliminate, pastikan pasti ada 2 distractors. Distractor adalah pengacau yang bikin kita bingung sampai-sampai menghabiskan banyak waktu. Ingat, biasanya reading di bagian terakhir. Kalau ngerjain TOEFL nggak bisa langsung reading, pasti listening, structure, baru reading. Nah, reading, durability kamu pasti sudah berkurang setelah energinya habis dipakai oleh listening dan juga dipakai oleh structure. Jadi tetap bagaimana menstabilkan nanti kualitas pemahaman kamu di dalam mengerjakan reading text. Oke, kita masuk skill 1. Apa sih skill main idea tersebut ya? Skill main idea dalam question tersebut, perhatikan. Dari contoh, langsung aja kita contoh. Yang kita butuhkan adalah skimming. Dari konteks di sini, langsung baca pertanyaan. What is the main idea of this passage? Di sini ada ngomongin basketball was invented, gitu kan?
Nah, bahasa lain dari itu apa? Ya terlihat di sini adalah the origin of basket. Dari physical education, Smith, because of terrible weather, his physical education. Nanti kan kita bisa ngeliat, oh yang tepat adalah the origin of basketball. Karena ngomongin tentang basketball was invented. Oke, lihat contoh lagi. Nah, ketika ada dua teks bagaimana? Tetap kita harus analisa baris yang pertama. Kalimat yang pertama yang kita harus perhatikan. Yang pertama kita akan ketemu yang namanya non-existent river on map. Nah, kenapa kita jawab yang non-existent river on maps? Nah, ini akan ketemu di sini early maps, ya, continent showed massive river. Di sini ada the mythical river, of course does not exist, perhaps early map maker. Dari sinilah kita bisa simpulkan, akhirnya jawaban yang tepat adalah masuk di ranahnya the best answer adalah yang B. Jadi kita nggak boleh kalau ada dua teks kok ada nanya main idea cuma satu teks atas yang dibaca, tidak, tapi dua-duanya teks itu dibaca atau dari dua paragraf tersebut dibaca. Oke, terus bagaimana pemahaman kita kalau ada main idea? Ciri pertanyaannya yang harus kita hafalkan. Oh, kalau ada kayak gini yang dicari main idea. What is the topic of the passage? What is the subject of this passage? What is the main idea? The author's main point in the passage, the author's primary concern. Jadi which of the would be the best title. Nah, ini yang dicari adalah main idea-nya. Nah, kalau kita udah ketemu kayak gini, nggak mungkin kita berharap tulisan main idea berarti cari main idea. Tapi kalau diminta author's main point, ya kita harus bisa, oh ini yang dicari adalah main idea-nya. Dari sini kita bisa tahu langkah-langkahnya seperti apa. Read the first line of each paragraph, look for common theme or idea in the first line. Yang kedua, pace your eyes quickly over the rest of the passage to check that you really have found the topic of the sentences. Dan terakhir kita harus di-eliminate. Makanya baca first line dari tiap-tiap paragraf, ya. Look for common theme. Common theme-nya seperti apa nih? Oh, ini pasti ngomongin ini, gitu. Ketahuan tuh pasti itu kalau udah terbiasa, ya. Pace your eyes quickly, ya. Ngelihatnya agak cepat karena ini skimming, tapi tetap juga bukan ngelihat aja, tapi sambil difahami kontennya. Eliminate definitely wrong answer and choose the best answer. Pasti itu harus kita laksanakan. Oke, di sini ada satu contoh nih, exercise 1 ya, passage 1, question 1 gitu kan ya. Question 1, question 2. Dalam teks yang ada di sini, kira-kira jawaban yang tepat yang apa? The main idea, enak kalau di the best title, kita bingung, kita cari apa gitu kan. Nah, the main idea of the passage is, kalau ngelihat dari teks ini, most America's ice is found in Antarctica. Ini kan terlihat ini. Nah, Antartikanya apa? Nih, kontinen Antartika. Ya. Ini yang terbaik, jawaban nomor 1. Jawaban yang ke nomor 2, itu ada di poin D. The causes of Antarctica's aspect. Nggak jauh-jauh beda kan? Karena lokasi ini, the best title of the passage adalah the causes of Antarctica aspects. Nah, setelah ini silakan untuk bisa dikerjakan dari nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Silakan dikerjakan. Langsung kita jelaskan ke skill TOEFL yang kedua, yaitu TOEFL exercise stated detail questions. Apa sih stated detail question? Stated detail question adalah meminta one topic of information of the passage rather than the passage as a whole. Jadi one piece aja informasi yang ternyatakan apa gitu kan. Question jawabannya nanti ternyatakan, stated gitu kan. On order basis and the correct answer is often restatement. Nah, restatement berarti jangan berharap kata-kata yang sama, tapi restatement. Dengan contohnya not good gitu ya. Not good berarti kan sama dengan bad, ya cari jawaban yang bad. Berarti biasanya tidak akan mengulang, tapi restatement. This means that the correct answer often express the same ideas. Dengan restatement, same idea-nya muncul ya. But the words are not exactly the same. Kata-katanya nggak akan sama. Oke, dari contoh di sini ya. According to the passage, the oldest flutes. Nah, the oldest flutes di sini ini ada whole cut in them, tapi dia menggunakan whole cut in them. Nah, ini enak nih.
sesuai. Terus bagaimana dengan sini? James Galt made of gold, gitu kan. Nah, ini maksudnya pemahaman kita yang harus kita tahu karena ini stated. Karena stated itu ternyata kan pasti ada kuncinya di atas itu terlihat gitu kan. Di instruments ya. Itu akan ketemu jawabannya. Next. Bagaimana pemahaman kita yang untuk skill 2 karena ini stated detail, ciri pertanyaannya adalah according to the passage. It is stated, enak kalau udah kata stated. The passage indicates, nah ingat-ingat, indicates according to the passage, it is stated, the author mentions, ya. And then which of the following is true? Nah, following is true berarti kan ternyatakan dan ada di dalam teks di atas, ya. Nah, ini bagaimana sama mungkin cara how to answer the question-nya pasti disarankan skimming karena ini sifatnya stated detail question ada terlihat nanti gitu ya. Nah, kalau nanti skimmingnya sudah jago, terlatih, saya yakin kalian juga bisa. Coba kita mulai dari contoh question 1 dan 2 ya. Exercise yang kedua. Number 1 ya. Kira-kira apa jawaban? Which of the following mentioned in the passage of Colorado River water get to the southwest? Southern West, Colorado. Apa yang terjadi di sini? Oh, jawaban yang tepat adalah through canals. Tahu dari mana, Mister? Kok di sini through canal? Kita baca nih. Thousand miles canals. Tuh kan, terlihat kan? Ya. Yang kedua, according to passage, the Imperial Valley. Imperial Valley, kita ketemukan kata kuncinya. Apa yang terjadi di Imperial Valley? Jawaban yang tepat adalah produce a lot of agricultural goods. Nah, the Imperial Valley is an example of such as fast productive agricultural area. Ya. Terus yang mana waktu itu pernah jadi today, canal irrigate and fertile keep it productive. Nah, jadi agricultural goods ya. Dia nggak nyebutin goods di sini, tapi di sini malah tersampaikan. Jadi inilah bahasa-bahasa yang harus kita restatement ya, ya. Syukur-syukur bahasanya sama, tapi mayoritasnya adalah restatement. Oke, habis itu silakan dikerjakan lagi skill 2, 3, 4 ya. Nomor 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5 sampai nomor 10. Nanti bisa dilanjut lagi skill 1 dan skill 2, pemahamannya, pelatihan readingnya tetap dilatih. Mungkin itu aja untuk materi hari ini, skill 1 dan skill 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.